nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'du. Teman-teman semuanya, di pagi yang luar biasa ini, di Ahad yang luar biasa ini, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semangat energi pagi. Insyaallah kita ganti semangat energi paginya dengan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya. Semoga menjadi doa untuk kita semuanya. Kita sebarkan ya vibrasi kan gitu, semangat dan optimisme bahwa kemudian kita layak untuk kemudian mendapatkan sukses yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat energi miliar. Ini ya kurang semangat gitu ya. Biar lebih apapun masalah kita gitu ya, apapun masalah kita, tolong masalahnya tidak dibawa ke sini kan gitu ya. Karena kita akan belajar bukan masalah tapi solusi kan gitu ya. Kita akan belajar dengan solusinya. Insya Allah nanti akan kita belajar kepada leader yang dahsyat luar biasa. Jangan hanya protes, tapi kemudian ikuti prosesnya. Gitu ya, Masya Allah. Gitu teman-teman semuanya, kita ulangi sekali lagi. Semangat energi pagi. Kita ulangi lagi dengan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Semangat energi pagi. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Ya Allah, semoga kita doakan pagi ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita keberlimpahan kan gitu ya, rezeki yang halal, yang berlimpah luar biasa. Kita diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur juga yang berkah kan gitu ya. Semoga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kan gitu ya. Kemudian juga semoga kita berdoa untuk kita semuanya ya, kita dilayakkan untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dibersamai Allah, menjadi orang-orang yang sukses bersama HNI, untuk sukses, yang mensukseskan, untuk kemudian menjadi orang yang berdaya, yang memberdayakan orang lain gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak sukses sendirian, tapi kemudian banyak orang lain diajak sukses gitu ya. Sehat menyehatkan orang lain. Semoga dengan syukur kita Allah menambah kenikmatannya lebih besar, lebih barokah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita semuanya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Oke teman-teman semuanya, 150 sudah hadir. Mungkin saya nggak bisa menyapa satu persatu ya, nggak bisa menyapa satu persatu. Dan ini masih ada ya 150, berarti masih ada 350 lagi kan gitu ya, untuk 500. Monggo bisa sama-sama kita belajar, bisa hadir, bisa kemudian merapat di Zoom Energi Pagi ini. Ayo sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling belajar, sama-sama di pagi hari ini kita tidak saling mengeluh, kemudian kita tidak saling melemahkan, kemudian kita tidak saling tidak saling menjatuhkan, tapi mari kemudian kita kobarkan semangat, kita kobarkan optimis, kita bangun kemudian persatuan, kemudian kita ayo sama-sama kita sukses bersama-sama ya, dengan tujuan yang sama, dengan kemudian kapal yang sama yaitu HNI kita. Mari kita sama-sama untuk kemudian menjadi pejuang-pejuang di HNI yang insya Allah akan Allah sukseskan. Allahumma amin. Dan sudah hadir tadi mungkin masih proses untuk di itu adalah leader yang luar biasa ya, leader muda kan gitu ya. Mungkin leader termuda gitu di HNI yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga gini ya, enak banget ya jadi Pak Angga itu. Muda kan gitu ya, gagah kan gitu ya, ganteng, sukses kan gitu ya. Wah gitu mesti gitu ya teman-teman. Wah kita lihat enaknya saja gitu ya. Tapi nggak pernah kemudian kita bertanya gitu ya.
membangun HNI awal itu apakah banyak nangisnya atau banyak tertawanya gitu ya. Kita nggak tahu kan gitu ya. Maka ini yang perlu kita sebenarnya pelajari. Bukan sesuatu yang diperoleh itu yang kemudian hanya kita ingin seperti itu, tapi mesti ada proses panjang ya menuju ke sana. Tidak mungkin tiba-tiba membalik telapak tangan dan lain sebagainya. Kenapa masih muda, Pak? Ya iyalah, di HNI itu disediakan, maka ada orang-orang yang muda seperti beliau gitu ya. Orang-orang yang muda, yang solih kan gitu ya, yang Allah kemudian pilih untuk menjadi orang-orang sukses dan siapapun itu bisa gitu ya. Ada jalurnya mungkin ya, mohon maaf. Ini ada jalur lambat gitu ya, ada jalur menengah, ada jalur cepat. Nah, jalur cepatnya ini yang masih muda-muda ini kemudian sudah sukses. Nah, ini kita harus banyak belajar ya. Kita jangan hanya iri prestasinya saja gitu ya. Jangan hanya kemudian kita mengguncingkan prestasinya, tapi ayo kita sama-sama gali, sama-sama kita belajar sebenarnya apa yang sejak awal itu beliau pikirkan gitu ya. Dalam pikiran bahkan rasa ya. Rasa yang dihadirkan dalam perjuangan apa gitu ya, sehingga mungkin why-nya itu ketemu. Oh ya benar makanya kan gitu ya. Wong mindsetnya sudah lah gitu ya, mungkin gitu ya. Terus kemudian juga apa yang dipikirkan gitu ya. Jangan-jangan dari pagi sampai sore itu apa yang dipikirkan. Ini jangan-jangan berbeda dengan kita, mohon maaf ya. Pikirannya terlalu negatif gitu ya, tidak produktif, tidak semangat. Nah, ini harus dirubah. Ternyata beliau positif, semangat, pikirannya senantiasa memberikan kebaikan. Nah, ini harus kemudian kita rubah juga ke sana. Yang terakhir adalah nggak mungkin dia nggak ngerjakan apa-apa ya. Nggak mungkin sampai puncak itu tidak ada proses. Maka proses inilah yang dia kerjakan ini yang harusnya kita tiru dari awal, gitu ya. Tapi yang tidak bisa ditiru apa-apa? Yang tidak bisa ditiru ya mudahnya ya. Solihnya mungkin bisa ya, tapi mudahnya itu nggak bisa ya. Pengen kembali muda lagi itu, ya itu nggak bisa. Tapi kalau suksesnya insya Allah bisa lah. Nah, sudah ya, sudah diuruskan. Oke, dan Masya Allah pagi ini kita akan belajar kepada leader yang luar biasa. Ini saya juga menyesal ya, kenapa baru-baru ini aja bisa ini ya, apa itu, bisa lebih dekat dengan Pak Angga itu juga kenapa di akhir-akhir ini. Tapi tidak apa-apa ya. Kita masih Allah berikan kesempatan, pasti juga kita ini ada kebaikan yang kemudian kita bisa. Yang sekarang lah yang pas, mungkin yang lalu-lalu itu nggak pas. Gitu teman-teman semuanya, insya Allah sudah sangat siap sekali ini 192. Saya yakin sekali bisa tembus maksimal ya 500 peserta. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal tidak bisa masuk Zoom karena ini juga cukup 500 saja gitu ya. 500 dicoba dulu, kalau nanti memang semangatnya luar biasa bisa kita upgrade ke 1000 mungkin gitu ya. Kita tidak berlama-lama, kayaknya juga coach kita, coach strong kita ya, leader kita, kemudian juga guru kita. Jadi mankola wamang apa yang kemudian diucapkan ini ya beliau yang kita perlu perhatikan, walaupun kita tidak begitu ini siapa yang mengucapkan. Kalau sebuah kebenaran ya jangan merasa, maksudnya jangan merasa saya kan sudah tua Pak gitu ya. Masa saya harus belajar kepada yang muda. Nah, hari ini seperti itu gitu ya. Kita harus belajar kepada yang muda-muda yang dahsyat. Nah, ini kita beliau ini ya, Masya Allah. Kelihatan sekali mudanya, kelihatan sekali bersinarnya, dan kelihatan sekali semangatnya, kelihatan sekali juga ini ya dari wajahnya itu semangat itu kan menunjukkan bahagia gitu ya. Bahagia berarti banyak berbagi. Orang bahagia itu nggak mungkin kalau kemudian tidak berbagi ya. Jadi mesti banyak bahagianya itu karena banyak berbagi. Banyak yang diperoleh tapi juga banyak yang diberikan kepada orang lain gitu ya. Masuk juga saya nggak berani tanya gitu ya. Berbagi dalam ini dan lain sebagainya nanti lebih lanjut, lebih mungkin privat lah kan gitu ya. Tidak berlama-lama ya, kita sambut leader kita sudah siap insya Allah. Pak Angga yang dahsyat, yang pantas lah pagi ini kita hadirkan. Dikala teman-teman ini kan banyak ngeluh Pak Angga. Oh nggak semangat, mungkin omsetnya kok gimana ini kok agak susah ya Pak ya kan gitu ya. Oh ini kok mitra-mitra saya kok enggak semangat, 2 tahun rebahan susah digerakkan dan lain sebagainya. Nah, maka ayo didobrakkan gitu ya. Nah, pas jenengan ada di sini,
pas jenengan ada di satu Zoom yang insya Allah cocok untuk jenengan semuanya. Semangat untuk kita semuanya. Mari kita sambut leader yang luar biasa kita. Waktu sepenuhnya kepada beliau, Pak Angga Prastia. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Oke, karena waktunya terbatas, tinggal setengah jam ya, tinggal 40 menit karena sampai jam 7. Jadi memang kita usahakan se-efektif dan efisien mungkin, karena saya yakin bahwasanya kalau perjumpaan di dunia maya itu ya rasa show-nya berbeda dengan dunia nyata, tapi besar harapan kita bahwasanya pertemuan hari ini materinya bisa disampaikan dengan baik oleh saya, dan semoga Allah mudahkan itu dan semuanya bisa diterima bahwasanya memang pada pagi hari ini sebenarnya ya saya yang sedang belajar dengan panjenengan semuanya. Panjenengan semuanya adalah guru kehidupan saya, dan akan saya mulai langsung saja, nggak usah berpanjang kata. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dibuka semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Masya Allah. Penuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kita, nikmat kepada kita semuanya sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam yang sangat luar biasa. Dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Dan luar biasa sekali. Tolong minta saya pengen sekali semua yang hadir ini memberikan appreciate, memberikan terima kasih kepada Pak Cito dan Bu Anik yang masya Allah luar biasa sekali sering membuat agenda-agenda kolaborasi yang luar biasa sekali. Dan semoga dengan ini menjadikan kita bersatu, tidak terpecah belah dan menjadi kuat insya Allah. Karena ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan masya Allah di sini saya diminta oleh kanda saya, guru saya, sahabat saya Pak Cito. Jadi sesinya bukan memberikan training, bukan mengajari, bukan. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini kapasitasnya jauh lebih baik daripada saya. Tapi bahwasanya kita di sini semuanya berbagi dan anggap saya sebagai sahabat panjenengan semuanya. Siap insya Allah? Siap. Oke, dari mana saja ini? Tolong untuk chatnya hadir, klik kotanya masing-masing ya, sambil nanti menyimak dan kita akan sharing saja tepatnya. Tidak ada yang spesial pada diri saya. Jadi nanti kalau seumpamanya kok dikira biasa saja ya memang biasa saja sebenarnya. Jadi kita akan sharing singkat saja karena memang waktunya singkat sekali. Mungkin saya bisa nge-share ya, bentar ya. Share screen, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, layar saya bisa bisa muncul di smartphone-nya masing-masing ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi selamat datang para IBO, Bapak Ibu sekalian. Apa itu IBO? IBO itu apa sih? IBO itu panganan khas Solo atau khas Magetan. IBO itu adalah Independent Business Owner ya. Itu adalah para pembisnis. Bapak Ibu sekalian adalah para pembisnis di HNI. Selamat datang, kita masing-masing bertanggung jawab atas masa depan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian di HNI statusnya bukan employee, bukan karyawan ya, Bapak Ibu sekalian bukan bawahan ya, bukan bawahan dari mentornya ya. Bapak Ibu sekalian adalah IBO, pemilik bisnis di sini. Maka dari itu namanya pemilik bisnis harus menyadari bahwasanya apa? Tanggung jawab itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Jadi sukses atau gagalnya kita, pertanyaannya tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Sukses atau gagalnya kita di bisnis ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sendiri, Pak. Masih ada nggak sih di antara kita mungkin saya itu nggak sukses karena nggak pernah didampingi sama mentornya nggak pernah dampingi lagi, cuma di awal-awal saja, atau ya saya ini nggak sukses gagal itu ya gara-gara terlalu banyak orang yang sudah menjalankan HNI. Masih ada nggak orang yang mungkin tanpa sadar terbesit dalam pikirannya berpikir demikian? Apabila masih ada terbesit demikian, segera dihapus karena itu tidak mencerminkan seorang IBO, tidak mencerminkan seorang business owner. Maka dari itu seorang IBO, Independent Business Owner, itu menyadari bahwasanya
kesuksesan adalah tanggung jawab dia. Kesuksesan adalah tanggung jawab dia. Mungkin saya tidak akan share terlalu banyak juga Bapak Ibu sekalian tentang materi-materi. Mungkin kita lebih ke concernnya ke beberapa poin ya. Coba saya sebentar. Oke. Pak Sinuri sekolah. Oke, coba bisa ini ya, bisa muncul ya di sana ya. Jadi bisnis, oke. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Jadi kita harus mengerti tentang namanya art. Apa itu art? Adalah seni, ya. Seni dalam bisnis, ya. Seni dalam bisnis. Jadi seringkali Bapak Ibu sekalian tanpa kita sadari kita terjebak hanya concern terhadap namanya hal-hal yang sifatnya teknis, yang sifatnya skill, ya. Bahwasanya apa? Yang terpenting dalam bisnis itu adalah seni, ya. Dan seni itu sesuatu yang memang harusnya ada pada diri setiap pembisnis owner, ya, seorang business owner, seorang pembisnis. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau saya khususkan lebih sederhana lagi, seni bisnis itu tergantung bagaimana cara kita berpikir atau kita memiliki namanya mindset. Memiliki namanya mindset. Sehingga mindset ini akan membentuk namanya attitude, ya, akan membentuk namanya attitude, ya, membentuk namanya attitude, sikap. Nah, membentuk namanya sikap. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bentar, ini bisa muncul ya di layarnya, bisa muncul ya? Bisa ya? Bisa. Oh, bisa ya soalnya. Ini soalnya saya pakai smartphone-nya adik, jadi agak sedikit kaku ya, agak sedikit kaku. Oke. Jadi bisnis itu prosentase paling besar bukan dipengaruhi oleh seberapa pandai kita menjalankan bisnis ini dengan skill kita, pengalaman kita, bukan. Kita mungkin untuk prospek orang ya harus pandai berbicara, no, bukan seperti itu. Atau kita memang sudah expert di bidang jualan dengan segala strategi, no, bukan seperti itu. Karena prosentase terbesar 80%. Ya, suksesnya bisnis kita tergantung bagaimana kita bersikap, attitude, ya, attitude. Nah, pertanyaannya bagaimana attitude kita, kan gitu. Bagaimana attitude kita ketika menjalankan bisnis ini, ya, bagaimana attitude kita ketika kita menjalankan bisnis ini. Oke, sebentar ini muncul ya, sudah muncul ya. Saya akan berbagi dengan ini lebih mudah nanti. Oke, sebentar. Maaf, agak slow. Ini. Oke, alhamdulillah. Jadi kita selamat datang para ABO, Independent Business Owner. Kita di sini. Ini sudah muncul lagi. Ini saya. Ustaz, sudah muncul Ustaz? Di layarnya tertulis apa ini? Di layarnya Bapak Ibu. Sudah, bisnis mudah. Oh iya, sip. HNI adalah bisnis mudah. HNI adalah bisnis yang mudah. Kira-kira sepakat nggak para pembisnis yang hadir hari ini bahwasanya HNI adalah bisnis yang mudah? Sepakat nggak nih? Sepakat. Sepakat. Beneran? Kalau memang benar-benar ini bisnis yang mudah, seharusnya Bapak Ibu sekalian yang semua yang hadir pada acara Zoom pagi ini semuanya sudah menjadi LED dari kemarin-kemarin. Tapi kenapa belum jadi Loyal Executive Director Bapak Ibu sekalian? Kalau memang mengakui bahwasanya ini adalah bisnis mudah. Kenapa? Ada yang mau jawab? Kira-kira apa nih? Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya masalah sikap. Tiba-tiba kok langsung Masalah sikap yang belum. Masalah namanya sikap. Betul sekali. Jadi ya HNI itu adalah bisnis yang mudah. Iya, secara garis besar memang HNI adalah bisnis yang mudah Bapak Ibu sekalian. Hanya saja coba kita perhatikan. Di HNI ini kita pun juga
bukan berbisnis hanya sekedar menjalankan barang, menjual produk, bukan. Tapi kita sedang berbisnis, berkomunikasi, berhubungan dengan manusia. Bisnisnya mudah, tapi pertanyaannya ya manusia ini kan kompleks, betul? Dari latar belakang yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Tapi overall bahwasanya hal yang harus kita garis bawahi ya seperti tadi kita tekankan bahwasanya 80% faktor terbesar kesuksesan bisnis itu bukan karena skill, bukan karena pengetahuan yang buahnya, bukan. Tapi faktor paling besar adalah karena sikapnya, karena attitude-nya, ya, karena attitude-nya. Nah, di sini saya akan sharing tentang namanya apakah kita ini nanti sudah mencerminkan, masing-masing di antara kita mencerminkan layak disebut sebagai seorang IBO yang memiliki attitude yang baik, attitude yang positif. Nah, coba di sini Bapak Ibu sekalian, sebentar. Oke. Attitude ya, sikap mental karakter adalah faktor terbesar kegagalan atau kesuksesan seseorang. Sepakat atau sepakat banget? Sepakat, Pak. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, kira-kira orang yang sukses dengan orang yang gagal, itu sikapnya sama atau beda? Beda. Dalam menghadapi sesuatu. Beda, Pak. Contoh ada dua orang, Bapak Ibu sekalian. Ada dua orang. Kenapa kok saya tidak terlalu concern hari ini, pagi hari ini bicara tentang skill, teknis? Enggak. Karena itu saya yakin sudah clear. Mungkin nanti bisa kita lanjut di materi berikutnya, tapi ini kita bahas tentang fondasi dulu. Tentang sesuatu yang faktornya paling besar untuk menentukan kesuksesan seseorang. Atau kalau kita nggak paham, tiba-tiba kita tergelincir, kepleset, jatuh gara-gara ya tidak memahami hakikat fondasi yang dengan benar. Nah, attitude, ya, sikap mental karakter seseorang ini sangat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan seseorang. Seumpamanya ada dua orang yang kondisinya sama, si A dan si B. Ya, si A ini terlahir dalam kondisi memang dari keluarga yang miskin, ya tidak berkecukupan dengan kekurangan dan sebagainya. Si B dengan bernasib yang sama. Si A dia ketika menghadapi keadaan terlahir sebagai orang yang lahir dari keluarga yang terbatas, ya, keluarga yang sederhana, keluarga yang mungkin sangat kekurangan. Si A ini memiliki sikap atau attitude mengatakan bahwa saya ya sudahlah, saya nggak mungkin jadi orang kaya, saya sudahlah nilimo ing pandom sak mlaku-mlakune, ya, ngikuti air mengalir saja, karena ya saya nggak ada keturunan orang kaya. Saya nggak ada keturunan orang sukses, saya nggak ada keturunan orang yang memang terpandang. Ya sudahlah, saya begini saja. Cukup, nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Ini si A. Si B dengan kondisi yang sama seperti A, tapi memiliki sikap yang berbeda. Oh, saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tidak berdaya. Tapi saya yakin saya akan menjadi orang pertama di keluarga saya yang berdaya, insya Allah. Kira-kira, ya, nasib kedepannya, si A dan si B yang terlahir dalam keadaan yang sama, nasib masa depannya sama atau beda, Bapak Ibu? Karena sikap yang berbeda. Beda. Ya, beda. Maka dari itu sebenarnya, kembali lagi bahwa saya kenapa di HNI kelihatannya bisnisnya mudah, tapi kenapa kalau saya tanya lebih banyak yang berhasil atau banyak yang gagal gitu, Pak, saya tanya. Lebih banyak yang berhasil atau yang gagal? Lebih banyak yang sukses atau yang gagal? Banyak yang belum berhasil. Banyak yang belum berhasil, bahkan banyak yang gagal. Anjuran ya, banyak yang gagal di HNI. Akhirnya apa? Ya mungkin karena attitude-nya. Ya, attitude-nya tidak terlatih. Maka dari itu kita akan lebih concern pada hari ini sharing tentang bab attitude yang ini sebenarnya ya seakan-akan tidak berpengaruh langsung terhadap omset. Karena saya sendiri sebenarnya agak sungkan, tidak begitu nyaman kalau berbicara namanya bonus, omset dan sebagainya, ya. Karena itu juga memang tidak dibentuk menjadi kultur HNI kan gitu. Karena kultur HNI yang ditekankan adalah bagaimana bukan yang berharga itu bukan bonusnya, yang berharga itu bukan apa yang ada di luar diri kita, tapi yang berharga adalah diri kita. Ketika diri kita berharga, dimanapun kita berada, pasti kita akan dihargai, ada nilainya. Tapi ketika diri kita nggak berharga, walaupun kita bawa baju mahal, bawa kendaraan mahal dan sebagainya, tapi nilai dirinya nggak berharga, ya, mentalnya nggak berharga, karakternya nggak berharga, nggak bernilai, otomatis ya tidak layak untuk dihargai walaupun terlihat kaya. Oh iya, kita kembali di sini, Bapak Ibu sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sharing ke sini. Nah,
Jangan menilai hasilmu hari ini, namun renungkanlah apa yang sudah kita perbuat selama ini. Pertanyaannya seringkali Bapak Ibu sekalian, ini sikap kita nih. Mas, saya sudah ikhtiar di HI ini sudah bertahun-tahun, gabung bertahun-tahun, tapi kok ya stuck aja. Padahal stagnan itu pasti mengalami kemunduran. Orang yang stuck itu pasti mengalami kemunduran. Contohnya kalau kita hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, kita masuk golongan orang yang rugi. Sepakat atau sepakat banget? Kalau tahun 2010 gaji kita setiap bulan hanya 5 juta, tahun 2022 gaji kita juga cuma 5 juta setiap bulan, itu bukan untung, bukan stabil, tapi rugi. Sepakat? Makanya sebuah kalimat yang sangat bijak mengatakan bahwasanya ya apabila hari ini tidak lebih daripada hari kemarin, lebih baik daripada hari kemarin, pasti rugi. Nah, termasuk di sini Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, jangan menilai hasilmu hari ini, namun renungkanlah apa yang sudah kita perbuat selama ini. Nah, ini nanti saya minta tolong di checklist ya, masing-masing di kertasnya masing-masing, setiap slide gambar yang saya bagikan ini disilang atau dicentang. Apakah Anda termasuk orang yang mudah berkecil hati, mengendorkan ikhtiar ketika hasil belum sesuai harapan? Ayo, ya, centang sama silang masing-masing. Apakah Anda kalau omsetnya belum sesuai, prestasinya belum sesuai, bonusnya belum sesuai, masuk pada orang yang sering mengendorkan ikhtiar, ya, berkecil hati? Pertanyaannya centang atau silang? Masing-masing di antara kita pasti berbeda-beda. Kalau iya, segera perbaiki Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya, hasil kita hari ini itu ya harusnya kita introspeksi bahwasanya apa yang sudah kita perbuat selama ini. Bisa jadi hasil kita hari ini ya sesuai daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita pengen hasilnya besar, tapi apa? Ikhtiarnya kecil. Betul atau betul? Kita pengen berpenghasilan seperti orang-orang yang sukses, tapi ternyata attitude mentalnya, karakternya seperti orang-orang gagal. Betul atau betul? Iya, betul. Jadi, ini harus diperbaiki. Jadi bukan ketika kita gagal, Bapak Ibu sekali, hasilnya belum besar, jangan salahkan mentornya, jangan salahkan HNI-nya, ya, jangan salahkan mitranya. Parah lagi jangan sampai nyalahkan ayam tetangga kan gitu. Nah, di mana harus introspeksi. Jangan menilai hasilmu hari ini, namun renungkanlah apa yang sudah kita perbuat selama ini. Apabila hasil kita kok tidak sesuai harapan, ayo mulai hari ini kita perbaiki. Sepakat atau sepakat banget? Berarti kalau hasil kita belum sesuai harapan, yang harus kita perbaiki apa? Attitude. Sikap, attitude dan ikhtiar. Ya, attitude dan ikhtiarnya. Lanjut, ya. Bagaimana sih agar kita itu bisa punya energi yang besar? Salah satunya ya coba perhatikan, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi besar. Ini dapat memantik kesadaran diri. Umpamanya hadir setiap acara Zoom-nya yang diadakan oleh Pak Jito sama Bu Ani seperti ini. Ini kan kita berkumpul Bapak Ibu sekalian. Ya orang-orang yang mungkin mohon maaf sekali dari sisi knowledge seperti saya pendidikannya rendah, ya skillnya nggak banyak, ya skillnya terbatas. Tapi saya berusaha bagaimana caranya menjaga attitude agar terus penuh dengan energi yang positif. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru saya, guru kehidupan saya, kapasitasnya di atas saya. Tapi saya tidak mau energi semangatnya di bawah Bapak Ibu sekalian. Saya berusaha bagaimana caranya energinya minimal sama atau jauh lebih besar daripada Bapak Ibu sekalian dari sisi semangat, menjaga api semangat. Maka dari itu, sudahkah Anda berusaha selalu menghadiri setiap event spesial yang diadakan dalam bisnis ini? Contoh seperti ini. Pertanyaannya banyak yang hadir atau banyak yang tidak hadir Bapak Ibu sekalian? Walaupun Bapak Ibu sekalian Tidak hadir, ya, banyak yang tidak hadir. Ini penuh 500 orang, ya. Ada 4 juta sekian orang di luar sana yang nggak hadir pada acara hari ini. Padahal hadir pada acara seperti ini, event-event spesial seperti ini memantik energi kita dan memantik kesadaran diri kita. Akhirnya kita itu sadar diri. Ternyata Oh, selama ini kita belum melakukan apa-apa. Betul atau betul? Tapi sudah menuntut apa-apa. Betul atau betul? Betul. Gitu ya. Jadi ayo deh bareng-bareng Bapak Ibu sekalian kita perbaiki. Oke. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ya. Kita akan sharing terkait dengan namanya the law of attraction.
Ya, apa itu the law of attraction? Ya, nah, sebentar. Oke. Coba ya. Oke, coba di sini Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sederhana kok. Menjalankan bisnis ini sederhana. Perbaiki attitude. Attitude kita itu akan tercermin ketika kita memiliki namanya burning desire. Apa itu? Burning desire. Itu adalah hasrat yang mendalam. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rata-rata mereka yang hari ini sukses, mungkin Bapak Ibu yang membersamai orang-orang sukses atau mentor-mentor yang hari ini sukses, dan kita ternyata kok belum sukses, tapi mentor-mentor sukses, padahal dulu startnya mungkin sama. Startnya bareng, kita bersamai masa-masa sulit mereka, tapi sekarang mereka terentas daripada kesulitan, tapi kita kok masih tenggelam dalam kesulitan. Kalau kita perhatikan mentor kita ketika dia mengawali sampai hari ini pasti terus menjaga namanya burning desire-nya, punya hasrat yang mendalam agar benar-benar sukses dalam bisnis ini. Betul. Coba perhatikan mentor-mentor LED-nya masing-masing. Betul? Pasti punya namanya apa? Burning desire, hasrat yang mendalam. Ya? Dan itu tercermin dari bagaimana Anda menyampaikan bisnis ini kepada orang lain. Padahal syarat Anda akan memiliki burning desire, ya, tercermin sehingga orang lain itu ikut terpantik semangatnya, ada dua saja. Yang pertama, yakin ini adalah bisnis yang oke. Ya, sekarang saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang semua yang hadir pada perjumpaan pagi hari ini. Yakin nggak sih? Sudah yakin belum? 100%, 1000% yakin nggak kalau ini itu bisnis yang oke? Yakin belum? Yakin, Pak. Yakin. Yakin? Aku yakin. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya, di luar juga banyak tuh bisnis yang nggak kalah oke. Di luar juga banyak tuh cuan yang menggiurkan. Kira-kira pertanyaannya, HNI masih layak nggak untuk diseriusi? Layak sekali. Sangat layak. Layak banget. Kalau HNI memang Anda yakini sebagai bisnis yang oke, bisnis yang layak untuk diseriusi, maka dari itu ya tunjukkan bahwasanya apa, kita serius gitu loh. Pastikan Anda itu kita semuanya ketika kita menjalankan HNI itu tunjukkan bahwasanya kita punya namanya burning desire. Tercermin dari bagaimana Anda menyampaikan bisnis ini kepada orang lain. Menyampaikan, menjelaskannya itu penuh dengan keyakinan atau masih keraguan gitu loh. Ya, susah Pak, ini dan sebagainya. Padahal kalau bukan hanya ini, di bisnis apapun pasti ada namanya kendalanya, betul? Bisnis yang lain pasti juga nggak gampang, betul? Kalau kita ini tidak menjadi pedoman, ya, hal ini tidak menjadi pedoman pada kita masing-masing, ya bisa jadi akhirnya apa? Ya kita nanti akan dikenal sebagai legenda kutu loncat. Ya, apa itu legenda kutu loncat? Ya, jalankan HNI nggak jadi, pindah, tertarik dengan yang lain nggak jadi, pindah lagi tanpa sadar menua tanpa hasil, betul? Sedangkan semuanya butuh namanya proses, ya, semuanya butuh namanya proses. Saya tanya sekali lagi, ya, kalau saya tanya sepakat jawabnya setuju, kalau saya tanya setuju jawabnya sepakat, ya, biar kita agak sedikit berpikir nih pada pagi hari ini, ya. Bapak Ibu sekalian, sepakat nggak kalau ini adalah bisnis yang oke? Setuju. Oke? Setuju. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yakin nggak sih kalau produk HNI itu produk yang oke? Yakin nggak? Nah, coba kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara kita yang belum mencoba semua produk HNI, atau di antara kita yang mungkin belum menemukan namanya ya. Jadi kalau orang pakai produk itu contoh minum namanya Deep Olive, ya, seperti Olive. Bismillah ya. Setelah minum Deep Olive ternyata zaitunya sesuai dengan berasa, saya tanya itu ternyata Deep Olive itu soft, lembut dan sebagainya. Berarti beda. Atau kita pakai namanya MHS, kita pakai ternyata baunya kayak gini ya, tapi manfaatnya luar biasa. Tadi pegel-pegel, sekarang pegel-pegelnya hilang. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Ya, masing-masing di antara kita harus ketemu namanya O-nya dari setiap produk kita. Dan kita tidak diminta untuk pakai semua produknya. Lanjut aja, Bapak-bapak kalau pakai pembalut gimana caranya? Kan nggak bisa juga.
kan gitu ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi pastikan kita yakin bahwasanya produk HN itu adalah produk yang oke. Ya, sampai ketemu namanya O-nya. Masing-masing di antara kita pasti punya O dari setiap produk dan produknya pasti berbeda-beda. Sepakat? Oke. Coba perhatikan. Bisa jadi di antara panjenengan semuanya ini berbeda-beda produknya, tapi harus ketemu O-nya. Nah, kalau sudah ketemu O-nya, Bapak Ibu sekalian, gunakan produk yang ketemu O-nya itu sebagai apa nih? Sebagai senjata perang kita untuk mengenalkan kepada banyak orang di luar sana. Nah, maksudnya sekarang 2 syarat wajib ini sudah terpenuhi belum pada diri kita? Yakin kalau HN ini bisnis yang oke. Dan yakin kalau produk HN ini adalah produk yang oke. Kalau kedua hal ini sudah masuk pada diri kita, ini nggak bisa dipisah-pisah loh ya. Nggak bisa dipisah-pisah. Kalau 2 hal ini sudah menjadi keyakinan yang kuat, ketika kita menyampaikan kepada orang lain, pasti akan ketemu burning desire. Kalau menyampaikan tuh hasilnya sangat mendalam. Ya, kalau belum ketemu bisa jadi panjenengan memang belum mencoba, atau sudah mencoba tapi memang tidak istiqomah. Ya, coba MHS cuma sekali, selama daftar HNI sudah setahun daftar, makanya baru 1 botol. Gimana bisa merasakan kan gitu? Oke, 2 syarat. Yang pertama, yakin bahwasanya HNI bisnis yang oke. Yang kedua, yakin bahwasanya produk HNI adalah produk yang oke. Ini nggak bisa dipisah-pisah. Ya, nggak boleh cuma yakin bisnisnya tapi nggak yakin produknya. Nggak boleh yakin produknya tapi nggak yakin bisnisnya. Ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu 2 syarat ini sudah terpenuhi belum pada diri kita masing-masing. Kalau belum, segera temui mentornya, tanya, mentor, saya percaya kalau produknya ini bagus, tapi kok bisnisnya saya masih ragu ya, kok ada kaki-kakinya, ya, kok ada kanan kirinya, loh. Itu adalah struktur, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, dimanapun tempatnya ada namanya struktur. Kalau itu adalah bisnis yang legal, bisnis yang memang profesional. Kepala sekolah ada strukturnya, di bawahnya ada wakil kepala sekolah, ya, ada guru-gurunya dan lain sebagainya. Perusahaan juga demikian, ada direktur, ada manajer dan lain sebagainya, sampai karyawan yang paling bawah. Itu hanya namanya struktur. Nah, saya akan bahas tentang masalah di sini. Pak, gimana sih ya? HN itu apakah benar-benar bisnis yang bagus, legal ya? Ya, karena HN ini adalah bisnis jaringan. Bapak Ibu sekalian harus memahami bisnis jaringan itu ini akan legal ya, ini terpercaya ketika dia punya izin namanya apa? Dia punya izin namanya dari APLI. Dari apa? APLI. Bentar, mungkin saya agak ini ya. Oke. Jadi ada namanya sebentar, maaf. Oke. Jadi ada namanya APLI. Mungkin mohon maaf ya, ini bentar. Di aplikasinya agak sedikit ini nih, slow respon ini. Oke. Oke, jadi sambil jalan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisnis jaringan legal itu harus punya izin namanya APLI. Apa? APLI. APLI. APLI ini adalah lembaga bisnis jaringan yang diakui oleh dunia. Ya. Ada namanya WFSDA. Ya, ada namanya apa? WFSDA. Ya. Pak, kalau seumpamanya kok ada yang lain yang dia mungkin APLI-nya agak mirip-mirip gitu. Ya, mungkin AP apa gitu ya, AP2LI atau apa gitu. Pernah lihat kayak gitu, Bapak Ibu? Pernah lihat? Nah, yang diakui oleh namanya WFSDA ya, organisasi bisnis jaringan dunia itu hanya namanya APLI. Apa namanya? APLI. Jadi itu yang diakui oleh namanya dunia dan itu resmi diakui juga oleh negara. Ya, diakui oleh namanya negara. Oke, ini muncul lagi nih, bentar. Oke, perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Bentar, tadi kita sampai namanya di sini ya. Jadi harus yakin ini adalah bisnis yang oke, bisnis yang legal
Ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ya, ini adalah bisnis yang halal, legal dan halal. Yang kedua, produknya ada produk yang oke, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba di sini. Ya, sebentar. Nah, nih, coba kita perhatikan. Ya, sukses dan gagal ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan anti dengan kegagalan atau penolakan. Coba jawab, ini silang atau dicentang? Apakah Anda menulis, menceritakan, rajin mendiskusikan atau bercerita kepada mentor Anda tentang impian-impian kesuksesan Anda? Nah, pertanyaannya, kita sering nggak cerita sama mentor tentang harapan-harapan kita? Sering, Pak. Ketika sudah cerita, pertanyaannya sudah kita tulis loh. Sudah Tulis loh ya, tulis di papan tulis, bukan di buku. Harus di papan tulis, ya. Buat dream board, bukan dream book, ya. Kalau dream board, ya board itu setiap hari kita baca. Mau aktivitas kita lihat itu dream board atau belum, ya. Tempelkan di kamar, tempelkan di ruang tamu. Ceritakan terus-menerus kepada mentor kita, ceritakan dengan mitra-mitra kita tentang namanya apa ini? Ya, tentang namanya harapan-harapan besar kita itu. Ya, harapan besar kita itu. Ini nanti juga akan membentuk namanya apa? Semangat dalam diri kita. Ya, semangat dalam diri kita. Buat dream board. Yang sini yang pertanyaan yang belum buat dream board, ya segera buat. Ya, segera buat agar itu menjadi doa. Ya, agar itu menjadi namanya doa. Selanjutnya, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, karena waktunya singkat ya. Kita mulainya. Oke, di sini coba perhatikan, ya. Coba perhatikan. Nah, ini. Sebentar. Nah, nih, kesuksesan terbanyak bukan sekedar lahir dari kepintaran, tapi kesuksesan terbanyak lahir dari ketekunan. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Setuju. Setuju. Nah, pertanyaannya, tolong jawab masing-masing. Centang atau silang? Apakah Anda sudah tekun menjalankan bisnis ini dengan baik? Silahkan jawab centang atau silang. Sudahkah Anda menjalankan bisnis ini dengan baik? Ya? Apakah Anda sudah tekun menjalankan bisnis ini dengan baik? Baik itu maksudnya bagaimana? Mindset-nya baik, pola pikirnya baik. Ikhtiarnya, actionnya baik, ya, attitude-nya juga baik, ya. Ini apa namanya seni ya. Ini seni dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harus dicentang sama disilang. Kalau sampai ternyata kok kita itu belum baik, belum tekun, ya, berarti jawabannya adalah silang. Berarti apa? Segera perbaiki. Kan kita ya. Kalau sudah centang, berarti apa? Segera tingkatkan, kan gitu. Kita lakukan perbaikan terus menerus, ya. Jangan sampai sekedar actionnya baik, tapi mindset-nya nggak baik. Ya, actionnya kelihatannya wah luar biasa semangatnya, tapi ternyata pikirannya masih banyak negatifnya. Ya, atau apa actionnya sudah luar biasa, tapi sikapnya tidak baik. Nah, ini otomatis nanti tidak akan bisa bertahan lama. Bukan hanya dia nih, di bisnis apapun kalau tidak dijaga tentang namanya hal baik, mindset baik, action baik, attitude baik, ini satu kesatuan, ya otomatis tidak akan pernah bisa bertahan lama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya. Nih, the law of attraction. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kata. Ya, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Ya, kalau kita prasangkanya baik, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Nah, pertanyaannya di sini coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda termasuk orang yang terbiasa overthinking? Ya, membiarkan pikiran negatif menguasai diri sehingga sering mencemaskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dicemaskan. Ayo, centang atau silang? Bapak Ibu sekalian, sering nggak overthinking? Membiarkan pikiran negatif menguasai dirinya. Sering atau sering banget? Sehingga cemas. Sering mencemaskan sesuatu yang memang tidak perlu dicemaskan. Kan gitu. Sering atau sering banget? Sering. Berarti masih Tentang. apa ini? Harus centangnya harus segera disilang. Ya, harus segera disilang. Padahal coba perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Jika Anda menyadari dari dulu, ya, ketika kita selalu bersikap positif, ya, bersikap positif, pikirannya baik, salim, jiwanya tenang, nggak gegabah, ya, Allah selalu memberikan kebahagiaan dari arah tak disangka-sangka. Coba, saya minta tolong
Renungkan, ingat-ingat lagi selama perjalanan kehidupan kita, ketika kita itu selalu bersikap positif, menjaga hati tenang, nggak gegabah, nggak cemas, tiba-tiba min haitsu la yahtasib. Betul? Betul atau betul? Betul Benar apa benar? banget, Sepakat? betul banget. Oke, maka dari itu ini hal yang harus dijaga Bapak Ibu sekalian. The law of attraction, ya. Kalau bahasanya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang di luar sana, tapi jelas pasti yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan hadisnya jelas sekali, ya. Jadi bahwasanya apa? Aku sesuai dengan prasangka hamba. Kalau di luar, the law of attraction, kalau kamu bersikap baik, positif, yakin, seluruh alam semesta ini ikut mendukungmu. Kan gitu. Dan kita sudah pasti di antara kita semuanya banyak sekali, sering sekali melalui bahwasanya apa perjalanan-perjalanan kehidupan yang dimana ketika kita menenangkan hati, ketika kita bersikap positif, tiba-tiba min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Oke, perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Sederhana, semua hal yang diniatkan dan dikerjakan dengan baik, insya Allah pasti hasilnya baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, ya. Jadi sudahkah Anda benar-benar melakukan ikhtiar yang terbaik dalam bisnis ini sesuai dengan kemampuan masing-masing? Sudah atau belum? Ikhtiarnya maksimal yang terbaik. Sudah atau belum? Tentang atau silang? Sudahkah Anda benar-benar melakukan ikhtiar yang terbaik dalam bisnis ini? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan apa yang saya sampaikan di akhir-akhir sesi materi hari ini ya. Bahwasanya apa? Coba renungkan. Saya yakin masing-masing di antara kita sebenarnya baru ikhtiar 10% dari total kemampuan kita secara maksimal. Jadi masih ada 9 kali lipat lagi potensi ikhtiar yang harusnya kita optimalkan dan kita siap mengoptimalkan itu. Sepakat? Setuju. Oke. Betul atau betul kalau hari ini sebenarnya sampai detik ini kita ini baru ikhtiarnya baru 10% saja. Betul. 9 kali, betul. Siap untuk memperbaiki, siap untuk ikhtiar secara optimal, siap? Oke. Ya. Nah, gitu ya. Untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, Bapak Ibu sekalian, ya Anda perlu memperbaiki mindset-nya. Pola pikir kita seperti ini tadi. Ini adalah sesi-sesi untuk memperbaiki mindset kita. Kalau kita komparasi, Bapak Ibu sekalian, ya bisnis di luar sana juga tidak mudah. Ya, bisnis dimanapun itu tidak mudah. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Ya, semuanya butuh proses. Maka dari itu proses yang paling awal yang harus kita lakukan adalah perbaiki pola pikir kita. Kuatkan mental kita serta menjaga karakter selama kita masih hidup. Ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya bergaul dengan orang-orang yang memiliki mindset yang baik, mental dan karakter yang baik. Sudahkah Anda rajin bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari Anda hari ini? Pertanyaannya, sering nggak menemui mentornya? Sudah. Atau jangan-jangan kita sekarang sungkan mau nemui mentor, ya? Padahal, tidak semuanya saya tulis karena di sini mohon maaf sekali saya pakai pirantinya adik ya, saya kurang begitu familiar cara makainya. Tapi coba perhatikan ada beberapa yang memang perlu dicatat masing-masing. Ya. Jadi kita harus berjumpa dengan mentor-mentor kita karena dalam bisnis Bapak Ibu sekalian konsultasi itu penting. Ya, jangan gengsi, jangan malu untuk berkonsultasi. Pertanyaannya konsultasinya dengan siapa? Konsultasinya dengan siapa Bapak Ibu sekalian? Ya dengan orang-orang yang sudah membuktikan bahwasanya dia berhasil dalam bisnis ini. Banyak di antara kita seakan-akan sedang berkonsultasi, tapi ternyata bukan dengan orang yang sudah sukses di bisnis ini, tapi konsultasi ngobrol dengan orang-orang yang ternyata belum sukses atau senasib dengan kita. Ingat, konsultasi wajib dengan orang yang sudah sukses di bisnis ini. Berarti cari mentor Bapak Ibu sekalian. Nah, kita minta ke manajemen saat itu menyertakan 3 nama LED beserta nomor handphonenya di AVO masing-masing. Silakan berkenalan, rajin-rajin berkomunikasi, konsultasi dengan mereka. Ya. Karena itu adalah tempat konsultasi yang layak. Kalau kita konsultasi dengan orang, kita sudah konsultasi tapi dengan mereka yang nasibnya sama, atau dengan mereka yang gagal dalam bisnis ini tidak sukses, itu berarti bukan konsultasi. Itu namanya adalah curhat, berbagi keluhan, berbagi beban. Artinya apa? Semuanya terbebani.
dan tidak ada masalah yang terselesaikan. Kita salah berkonsultasi. Betul atau betul? Setuju? Sepakat. Oke. Sepakat. Saya lanjutkan lagi dengan dua kalimat saja, dua topik saja. Selanjutnya bahwasanya Bapak Ibu sekalian, tolong diingat-ingat, dalam hal apapun, bukan hanya HNI, ya. Konsumen loyal, market, pasar yang akan menjadi pasar tetap kita, itu sebenarnya tidak lahir dari prospek, ya sekedar prospek, tidak, tapi lahir daripada namanya follow up. Follow up, ya. Prospek itu penting, tapi follow up jauh lebih penting. Tapi di antara kita coba, apakah kita sudah benar-benar melakukan follow up dengan baik? Jawab dengan jujur, centang atau silang.